Yang terhormat asatiz wal asatizah, ustadz dan ustazah, dan para pengajar. Yang terhormat Bapak Agus Hari Wahyudi, SH selaku Ketua DKM Sulaiman. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sutimin Ragil. Yang terhormat Bapak Ustadz Widiono, Ustadz Dadang, Ustadz Zakaria, Ustadz Mehmet Mubarak, dan Ustadz Fadri Ibnu Umar. Yang mulia penceramah kita yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Habib Fauzi MM. Yang terhormat Bapak Lurah Serua, Bapak Cecep Iswadi SE atau yang mewakilinya. Yang terhormat Bapak PI Sapi'i SPD selaku Ketua RT 005 dan para aparatur pemerintah serta para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa obor kebenaran yang mencerahkan bumi ini dengan kalimat tauhid dan menghiasinya dengan senyum keluhuran akhlak yang mulia. Dan semoga kita semua yang hadir pada malam ini bisa mencontohi baginda Nabi dalam keluhuran akhlaknya hingga kelak kita menjadi orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Asfal Asfiya. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Asfal Asfiya. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Asfal Asfiya. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Asfal Asfiya.
Cecep Iswadi SE, Kepala Kelurahan Cerua. Yang terhormat Bapak Rosadi, Ketua RT 03, dan Ketua yang saya hormati Ketua RT dari 01 sampai RT 06. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Agus Heri Wahyudi. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Sutingit Ragil. Yang saya hormati Bapak Kiai Dr. Andes Muhammad Abid Fauji. Yang saya hormati para tokoh alim ulama, para ustadz, para asatid, asatijah, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa kagum saya kepada beliau-beliau sekalian. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, hingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat tanpa sesuatu halangan apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin yang dirahmati Allah, kami ucapkan terima kasih para undangan yang sudah telah hadiri acara kami selenggarakan ini, dan terima kasih juga yang tak terhingga kepada para donatur atas sumbangan yang telah diberikan untuk terselenggarakannya acara ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah dan semoga Allah menambah rezeki yang berlimpah ganda pula kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan tidak lupa pula ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DKM beserta ketua bidang serta seluruh pengurusnya. Selanjutnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras demi kesuksesan acara ini. Semoga segala apa yang telah rekan-rekan lakukan menjadi tabungan pahala bagi rekan-rekan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadirin yang dirahmati Allah, kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam acara ini, mungkin dari kualitas tempat yang memang malam ini alhamdulillah diberikan suatu keberkahan dari Allah, diturunkan hujan, namun tidak ada rasa putus semangat kita untuk menghadiri acara Nabi besar Muhammad SAW. Demikianlah atas sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang menyinggung atau Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Panitia Bapak Komarudin. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ketua Panitia, karena atas dedikasi beliau dan segenap panitia acara ini dapat terlaksana. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Sambutan selanjutnya adalah dari Ketua DKI Sulaiman yang akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Sutingit Ragil. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Cerua yang mungkin dalam kesempatan ini ada yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak Rusadi,
RW 03 Paringbumi. Yang saya hormati para ustadz, para guru, ustadzah yang berada di lingkungan Masjid Sulaiman, para tokoh masyarakat, alim ulama, khususnya yang berada di lingkungan RT 05, RW 03, wabil khusus Bapak Ustadz Dr. Andes M. Abi Fauji, penceramah kita yang sama-sama dalam kesempatan malam hari ini hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul yaitu di Masjid Sulaiman atau di halaman Masjid Sulaiman dalam rangka memperingati yaitu Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salam beriring kepada Nabi besar Muhammad SAW, khususnya kepada kita, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya. Berkenan dengan itu, para hadirin jamaah Maulid Nabi yang pada kesempatan malam hari ini, perkenankanlah kami yang pertama mengucapkan mohon maaf bahwa Bapak Ketua kita tidak bisa berkenan hadir, yaitu Bapak Agus Hari Wahyudi. Yang selanjutnya, bahwa pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi ini kami atas nama pengurus sangat antusias untuk melaksanakan ini, karena dengan adanya pelaksanaan ini akan merajuk saling silaturahmi di antara kita. Dan yang tentunya tidak kalah pentingnya yaitu mari kita bersama-sama meneladani yaitu apa yang sudah diajarkan kepada Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya kami mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada panitia yang sudah bekerja keras sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Yang berikutnya pula khusus kepada warga RT 05 terutama dalam sumbangan atau sumbangsih dananya maupun tenaganya sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Akhirnya kami berharap mudah-mudahan nanti Ustadz kita Bapak Dr. Andes Haji M. Abi Fauji dapat mengupas daripada yaitu makna Maulid Nabi yang kita selenggarakan malam hari ini. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua DKM Sulaiman yang diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Sutimin Ragil. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh aparatur pemerintah, yaitu Bapak Risyadi, Ketua RW 03, sekaligus akan menyerahkan santunan simbolik kepada yatim dan duafa. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang paling terhormat yang saya muliakan Bapak penceramah kita, Bapak Kiai Haji Abid Oji. Yang terhormat pada Bapak Ustadz Rudi, Bapak Ustadz Jakaria, beserta tokoh masyarakat, para ulama, para RT, ibu-ibu, remaja, putra dan putri. Yang mohon maaf dalam hal ini saya tidak bisa menyebutkan nama yang satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rahmat dan takdim saya kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang sekarang ini dapat kita rasakan. Dalam rangka majelis Sulaiman mengadakan
Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita panjatkan puji serta syukur pada malam hari ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah, yaitu diturunkan hujan. Ini juga suatu rahmat bagi kita semua. Dan alhamdulillah tamunya juga banyak yang datang. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua ketua DKM, pengurus Majelis Taklim Sulaiman atau pengurus Masjid Sulaiman yang sudah menyelenggarakan Maulid ini dengan bersusah payah tentunya, dengan keringat, dengan yang bercucur, mungkin secara materi ataupun tenaga yang sudah dikeluarkan. Semoga itu akan menjadi catatan amal bagi bapak-bapak sekalian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena kalau panjang-panjang kesian ibu-ibu, kalau lebar-lebar kesian bapak-bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك إلى صراط مستقيم وينصر الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك الله يا
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meja goyang. Oh, goyang dulu. Biarin aja dulu. Pak takut rumah aja, Pak. Nah. Sekali lagi sambut salam Islam kita dengan penuh semangat. Ya Bu ya. Ya Bu. Ada ibunya? Nah, pada ngumpet itu. No, selalu no yang pada kosong Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Baru berapa kali? 2. Sekali lagi ya, supaya yang nyambut salam Islam insya Allah hidupnya berkah, rezekinya nambah, tanahnya nambah, insya Allah bisa pergi haji ke tanah suci Mekah. Amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabil karim, laqad kana lakum
bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira al-ayah. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra wa innaka la'ala khuluqin azim al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala rasul kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para alimil ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus tokoh masyarakat yang ada di Kampung Parung Bening, Desa Sarua, Tangerang Selatan, betul Pak? Provinsi Banten, benar? Pertama-tama yang saya muliakan yaitu ada catatan nih Pak, lupa saya. Antara lain Bapak Cecep Iswadi SE selaku Lurah Sarua atau yang mewakilinya, staf dari pihak Kelurahan Sarua. Kemudian Bapak Rosadi Ketua RW 03, ada Pak Rosadi? Oh yang tadi sambutan ya. Ya, mudah-mudahan Pak RW selalu diberikan panjang umur, amin. Kemudian Bapak Pi Sapi, ada Pak Pi Sapi ada? Bapak Pi Sapi SPD, Ketua RT 05, sekaligus Ketua Bidang Humas DKM Masjid Sulaiman. Mana Pak PI ada? Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah PPI. Kemudian Bapak Agus Hari Wahyudi SH, Ketua DKM Sulaiman. Kemudian Bapak Dr. Andes Sutimin Radil, Ketua Bidang Pendidikan. Jadi beliau Pak ini sahabat saya udah lama nih, gara-gara COVID hampir 2 tahun gak ketemu nih. Alhamdulillah dengan mengundang saya ketemu lagi. Biasanya kita ketemunya di sini ya Pak. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Dr. Andes Sutimin diberikan sehat walafiat jasmani dan rohaninya, sukses dalam tugas dan rumah tangganya sakinah mawaddah, anak cucunya menantunya dijadikan soleh dan solehah, amin ya robbal alamin. Kemudian selanjutnya yang belum saya sebut nih Pak, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Zakaria SPDI yang tadi ngobrol Ustadz ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz Ahmad Zakaria selaku Ketua Bidang Dakwah diberikan oleh Allah selalu ketabahan dan kesabaran dalam memberikan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian Ustadz Pak Budiono yang tadi mimpin bacaan maulid ya, Ustadz Budiono ya. Oh ya, semoga beliau diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak Budiono, penasehat Dewan DKM Masjid Sulaiman. Kemudian Bapak Ustadz Dadang Setiawan SPDI. Pak Dadang, ada Pak Dadang? Oh, ada. Pak Dadang selaku Dewan, ya itu Dewan Bidang Dakwah dari DKM Masjid Sulaiman. Bapak Sulardi, Ketua Bidang Dana. Mana Pak Sulardi? Sulardi ya, Ketua Bidang Dana ya. Oh yang tadi ya, betul-betul Pak Sulardi ya. Kemudian Bapak Muhammad Roji, Ketua Bidang Sarana Sapras Sarana.
Dewan Masjid DKM Masjid Sulaiman, kemudian para tokoh masyarakat Kampung Parung Benying dan juga seluruh pengurus DKM Masjid Sulaiman, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian. Tak lupa juga Bang Dul. Mana Bang Dul tadi ada? Bang Dul. Nah itu Bang Dul Pak. Ini sahabat lama juga. Bang Dul, halo, sehat Bang Dul? Alhamdulillah Pak Haji. Masih jualan itu enggak? Masih Pak. Alhamdulillah, awet banget nih orang. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan berkah Bang Dul usahanya, amin. Amin. Ya. Pokoknya Pak, Bang Dul itu kalau belum mati jangan dikubur. Kita doain panjang umur, amin. Amin. Ya robbal alamin. Korek kita nih, Ustadz. Ustadz apa tadi saya? Afwan Ismuk. Pak Pandri. Alhamdulillah korek kita dengan suaranya yang sangat syahdu, ya, lantunan suaranya. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Ustadz Pandri selalu sehat walafiat dalam mengembangkan dakwah dan qiraatul Quran, ya, dimanapun beliau berada. Amin ya rabbal alamin, ya. Malam ini kita sama tahu di mana kita semua hadir dalam rangka acara peringatan Maulid. Betul ya Bu ya? Pak, ngapain Pak malam ini? Ngapain? Kita hadir dalam rangka peringatan Maulid. Betul? Temen tuh bocah pada ribut tuh ah. Bisa nggak panitia bocah? Saya kalau ceramah Pak, ya namanya kita kan udah peka. Alhamdulillah Pak Ustadz Pak Sutimin, hujan udah reda. Bocah bener nggak? Ya bocah kan susah diatur. Coba bocah yang suruh sini, diam Pak. Kalau di sono, wah, namanya bocah Pak. Lagi sholat aja bocah, pada bercanda, betul apa enggak? Iya. Bisa nggak bocah yang taruh sini tarik aja tarik. Oh iya. Panggil bocah ke sini. Jadi suara dia lebih kencang daripada kita, ya. Saya ingin target ceramah saya ini berhasil. Amin ya robbal. Ya. Ya. Mudah-mudahan dibantu. Ya. Jadi anak itu Pak nggak boleh ngumpul, pecah 4, 2, kagak bakal bercanda tuh bocah. Bapak kalau lagi sholat itu bocah ngumpul, ya Pak, di belakang pasti dia main colek-colekan tuh, dalam pantat orang dan dipegang-pegang, namanya bocah, ya Pak. Nah mudah-mudahan nih kita semua kumpul dalam rangka peringatan Maulid. Kira-kira siapa yang nyuruh kita Maulid? Yuk, siapa? Yang suruh kita Maulid adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka surat Al-Ahzab ayat 56. Surat apa? Al-Ahzab ayat 56. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ada nggak itu surat? Ada nggak? Innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kamu, ya, alaihi wasallimu taslima. Itu ketemu Pak ayatnya Pak. Jadi Allah perintahkan kita maulid untuk banyakin baca sholawat, ya. Makanya untuk menenteramkan suasana dulu, ya kita baca sholawat sedikit. Ibu apa nggak sholawatnya? Sholawat yang biasa populer nih Bu, gara-gara COVID nih, ya, tahu nggak apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi iha terus wa afiyatil abdani wa sifaiha lil absari
Muhammadin tibbil qulubi wadah waiha terus wa afiyatil abdani wa sifaiha wa ala alihi. Nah Bu, itu sering nggak dibaca? Sholawat yang dibaca untuk menyembuhkan hati, tibbil qulub ya. Karena manusia itu hatinya suka bolak-balik. Siapa yang punya hati Bu? Yang punya hati adalah Allah. Kadang-kadang hati kita galau Bu. Ibu kalau laki ibu belum ngasih rezeki, belum ngasih gaji, belum ngasih duit, galau apa kagak? Ada orang sini, bini suka galau, ada? Yang mana bininya tukang galau? Hei, ada ibu-ibu kalau nggak dikasih duit sama laki kayaknya galau, ada? Yang mana ibu? Banyak. Ya Allah. Bapak kalau umpamanya kerja di kantor, pas tanggal 5 belum gajian, galau apa kagak? Galau. Ente anak muda punya HP, nggak ada paketan, galau nggak? Galau. Buat apa ada HP nggak ada paketan? Nyambung apa kagak? Nyambung apa kagak? Makanya hati manusia suka galau. Makanya Nabi memberikan tuntunan, ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Itu dibaca setiap habis sholat. Ya mukallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati manusia. Pak, yang punya hati siapa? Allah. Ya mukallibal qulub, wahai zat yang suka membolak-balikan hati manusia, sabbit qalbi, mantapkan hati aku, ala dinika, di atas agamamu, wa ala ta'atika, ya Allah berikan hati kami untuk selalu taat kepada ajaranmu. Mudah-mudahan hati kita enggak galau kalau sering baca doa ini. Amin ya robbal. Ayo kita baca, Allahumma, ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikan hati manusia, sabbit qalbi, mantapkan hati aku di atas agamamu dan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya Bu, kalau orang datang ke majlis taklim kek, majlis maulid kek, walaupun hujan Bu, kalau hatinya ngegalau, hatinya kagak galau, pasti dia bisa hadir. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul Bu, ya Bu. Makanya kalau orang hatinya ringan Pak, hatinya udah connect sama Allah, walaupun hujan maulid pasti datang Pak, enggak? Datang. Subuh kalau hatinya udah connect sama Allah, as-sholatu khairum minan naum. Apa artinya Pak? Sholat itu lebih baik daripada tidur. Begitu iblis masuk, kata setan, te sholat teh maneh teh te naon-naon. Maksudnya apa? Ketika suara azan berkumandang, itu iblis ada di kuping kita. Makanya kalau ada orang sini Pak, suara azan subuh kagak bangkit itu hati, kagak bangun itu hati, berarti itu orang hatinya sedang dikencingin kupingnya, sedang dikencingin setan. Ada kira-kira Pak rumahnya dekat sama masjid, kadang-kadang sholat subuhnya malas, ada apa tidak Ustaz? Ada nggak sini? Saya yakin nggak ada di sini mah. Di sini nggak ada. Di sini mah nggak ada. Betul nggak? Kita doain semoga mereka habis maulid dapat hidayah. Amin. Ya robbal. Kata Nabi ada dua sholat yang paling berat, sholat al-bardain, sholat asar dengan sholat subuh. Sholat asar dengan sholat
Kenapa sholat asar? Orang sedang sibuk pada waktu asar. Ada yang di kendaraan, kagak turun-turun. Mas, ini udah asar mas, tanggung. Kapan sholatnya? Ntar 5:30. Ada kira-kira orang Islam tiap hari sholat 5:30, sholat asar ada? Ada mulu di sini mah. Ya Allah, Pak, baik-baik. Jangan suka ninggalin sholat asar dengan subuh, sholat yang sangat dingin. Makanya kata Nabi, siapa orang yang melangkahkan kakinya di waktu subuh, di waktu pagi, itu akan disaksikan oleh para malaikat. Amin ya rabbal. Malaikat nyaksiin Pak. Ya, siapa orang setiap saat kakinya dilangkahkan ke masjid, fashhadu annahu muslim. Ketahuilah orang yang rajin sholat, rajin ke masjid, ketahuilah dia adalah termasuk orang muslim. Amin ya robbal. Ada nggak orang ngaku Islam tapi sama masjid jarang datang? Ada? Ya datang mah cuman sejumat sekali. Ada kira-kira? Itu Pak, di kampung saya petukangan. Begitu diumumkan pemerintah, besok gara-gara covid masjid ditutup, girambat ya. Kusut, kenapa lu girang? Enak katanya, nggak sholat, pala lu bejan. Gue bilang, nggak sholat enak. Bapak rasain lah, hati orang yang sholat dengan yang kagak sholat, pasti orang yang sholat hatinya tentram dan tenang. Amin ya robbal. Betul nggak Pak? Coba Bapak biasa sholat, nggak sholat gelisah apa kagak? Gelisah. Maka obat gelisah, perbanyak sholat. Nabi pernah panggil, arihna ya Bilal. Kalau ente sedang galau, hibur hati anda dengan apa? Dengan sholat. Jadi sholat hiburan hati untuk connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesibuk apapun dunia Pak, kalau udah sholat udah plong rasanya. Amin ya robbal. Betul atau tidak? Nah, mudah-mudahan bapak-bapak semuanya masyarakat Parung Benying orang yang ahli ibadah. Amin. Saya doain ibadahnya kayak Nabi. Amin. Coba Bapak lihat temanya nih Pak. Dengan peringatan Maulid ya, tanggal 22 Rabiul Akhir 1443 Hijriah atau 27 November 2021 M itu apa ya? Masehi. Meneladani akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah. Nanti saya bahas akhlak Rasul sebagai spirit untuk mewujudkan kemakmuran masjid. Cocok ini. Apalagi ini Masjid Sulaiman, Pak Sutimin baru 2 tahun jalan Pak ya. Begitu 2 tahun Pak menghadapi Covid, betul nggak? Betul nggak Pak? Dan ini udah buka lagi sholat Jumat, udah. Mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di masyarakat Parung Benying, kalau memang nggak ada tugas, ramaikan ini masjid, makmurkan ini masjid. Amin ya robbal. Orang yang memakmurkan masjid, tanda orang itu akan mendapatkan syafaat kalau dia udah meninggal dunia. Amin ya robbal. Salah satu kata Nabi, ada 7 amalan. Salah satunya man bana masjidan. Siapa orang yang suka membangun masjid, nanti kalau dia meninggal itu pahalanya ngocor. Amin ya robbal. Pahalanya ngocor Bu. Amin ya robbal. Ibu suka makmurin masjid, bagaimana caranya? Hidupkan majlis taklim. Ada pengajian ibu-ibunya, ada pengajian bapak-bapaknya, ada pengajian remajanya, ada putra dan putri ada. Bu, saya mau tanya, ramean mana pengajian ibu sama bapak-bapak? Ibu-ibu. Kalau maulid Bu di mana-mana, yang paling rame ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Betul nggak Bu? Iya. Kadang-kadang ibu menjelang maulid itu seragam, kadang-kadang boleh utang. Ada Bu? Woi, utang bener nggak? Seragam utang belum lunas. Saya ngeri ibu dicabut hidroil. Katanya, utang. Ini kan paling ganjen ibu-ibu. Coba lihat di mana-mana ibu-ibu kalau maulid kadang-kadang dia bawa tas. Ada nggak Bu? Sekarang bawa tas nggak? Tanya Pak Steven, saya nggak kemana-mana, gini aja. Tadi Pak Supir, Pak Ustadz ada yang gede, nggak ada. Makanya di mana-mana laki-laki itu nggak pernah kondangan buat tas ibu-ibu, bener nggak? Hajatan bawa tas. Buat apa itu tas? Saking sayangnya sama anak, ibu makan kue Bu. Yang ibu ingat siapa Bu? Anak. Bapak makan sate 10 tusuk. Ingat nggak bini? Boro-boro.
Bapak makan sate 10 tusuk, ingat nggak anak? Boro-boro. Tapi ibu makan kue 1 kue pepe, begitu dicaplok, ingat nggak? Makanya kue rata-rata dibuntal sama ibu-ibu. Buntal itu, enggak? Pisang aja bu, di depan ini. Ibu kadang-kadang pisang dibuntal nggak? Buntal, masukin. Buat siapa bu? Buat anak ibu. Bapak-bapak jarang buntal pisang. Kenapa? Karena bapak-bapak rata-rata pada punya pisang. Tawa lu. Ibu ya. Mudah-mudahan ibu bakal masuk surga semua, amin. Amin ya robbal. Jadi maulid adalah memperbaiki akhlak. Amin ya robbal. Mungkin kita yang tadinya seorang ibu suka berani melawan sama laki, maka ibu termasuk nusud. Siapapun seorang ibu, apabila dia mati kagak dapat redo dari suaminya, maka dilaknat dan dikutuk oleh malaikat. Naudzubillah min. Pengen dikutuk bu? Kalau ibu meninggal tanpa ada ridho dari suami, meninggal dalam keadaan su'ul kha. Makanya Nabi bu, waktu perjalanan Isra dan Mi'raj, diajak oleh Jibril jalan-jalan. Jadi Nabi diajak oleh kemana tuh? Ngeliatin neraka. Begitu melihat neraka, Jibril, ini apa ya Jibril? Ya Muhammad, tuh tengok umatmu. Begitu ditengok bu, rata-rata yang banyak masuk neraka siapa? Laki apa perempuan? Ra'aitu aksaruha finnari an-nisa. Nabi melihat kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Tuh. Ditanya lagi, kenapa wanita banyak masuk neraka? Hunna yakpurnal asir. Rata-rata wanita kadang-kadang dia tidak pernah bersyukur kepada pemberian suaminya. Ayo, betul enggak? Sekarang saya tanya bu, ibu dulu waktu nikah yang lamar siapa? Suami ibu kan? Dikasih mahar mas kawin, betul? Waktu itu kita hidup kontrak kecil, lama-lama lakinya ada duit bikin rumah, betul gak bu? Ibu bikin anak, betul gak? Ah, iya, lakinya bikin rumah, ibu bikin anak, betul gak bu? Anak kecil diurus, tapi ingat, bapak ngurus anak sama ngurus ibu, pinteran mana? Pinteran ibu. Bener pak? Contoh, sekarang ini pak, ibu di rumah nyuci piring, ngegosok, masak, betul nggak bu? Itu dia sanggup, bapak sanggup pak gosok? Kagak bakal. Ibu nyuci piring, ngegosok, Rizka sambil neten anak, betul nggak bu? Bapak bisa pak neten anak? Kagak bisa. Itulah keunggulan seorang ibu. Makanya al-jannah tahta aqdamil ummahat. Sorga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Hebat tuh bu. Nggak ada di bawah kaki bapak, betul nggak? Ada hari ibu, ada nggak hari bapak? Ada surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat apa? Surat perempuan. Ada nggak surat Ar-Rijal? Kagak ada. Ibu kota, ada nggak bapak kota? Kagak ada. Yang ada ibu kota, nggak ada bapak kota pak. Betapa mulianya seorang ibu pak. Maka kita hormati ibu atau istri kita, ya pak. Makanya orang dulu tuh bu punya anak 5, 5-5-nya bisa diurus, padahal suaminya meninggal. Bayangin pak, saya kadang-kadang bingung dengan seorang ibu. Bapak kasih duit 100.000 bisa diatur, 100.000 masih ada 50.000 dia simpen pak, ya buat jajan anak sampai malam bisa diatur. Bapak beli 100.000 bisa nggak? Masak nggak bakal bisa pak. Makanya peringatan maulid, ayo, pertama ibu muliakan suami ibu, yang kedua bapak sebagai suami muliakan sebagai istri. Kata Nabi, sebaik-baik laki-laki adalah yang memuliakan seorang istrinya atau ibunya, dan sejelek-jelek laki-laki yang menghinakan istrinya atau ibunya. Naruka wajad luka, ada sorga ada neraka bu. Pengen masuk sorga, muliakan suami ibu. Kalau ibu membangkang sama suami, berarti ibu siap-siap masuk neraka. Jadi itu gampang pak ya, mudah-mudahan. Jadi syarat ibu masuk sorga, ayyumam ro'atin, perempuan mana saja, ida sholatil mar'ah,
apabila sholat 5 waktu dikerjakan. Wa shomat sahroha, puasa bulan Ramadan dikerjakan. Wa hafizat farjaha, dijaga amalan ibu. Wa ata'at zaujaha, dan taat sama suaminya. Maka kata Nabi, hei ibu-ibu yang ahli sholat, yang ahli puasa, yang hormat kepada suaminya, silakan pilih sorga mana saja yang ibu mau. Amin ya robbal. Bayangkan Pak, mudah sekali ibu masuk sorga kalau dia taat kepada suaminya. Bapak juga harus sayang sama istri. Rasulullah kalau memanggil istrinya Aisyah, ya Humairah, apa panggilannya Pak? Humairah. Humairah asal kata dari Ahmar. Humairah artinya apa? Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Udah pernah belum Pak manggil istri pipi merah-merahan? Ini kadang-kadang kita jujur, istri kita hitam, ya hitam, ya. Bagaimana bini mau? Nabi pernah Bu dikasih air, ya, sama sayur. Begitu minum air, Nabi minum. Begitu dikasih sayur, itu rasanya asin. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi komen gini, wahai istriku Aisyah, ini sayur enak banget, nggak kayak biasanya, padahal asin. Bapak biasa nggak? Bisa nggak gitu? Ketika ada asin, Bapak bilang bahwa ini sayur enak banget. Berani nggak Pak? Bapak kan jujur banget. Rumah kayaknya nih kelebihan garam. Bismillahirrahmanirrahim. 2 kali dulu ya. Yang terakhir, Bismillah. Mudah. Apa gerangan ibu kamu, bapak kamu mudah. Ternyata ibunya selama hidup dia melazimkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha Muhammadur. Ini tiket surga, Bu. Tiket surga apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kalimat ini melekat pada lisan kita, melekat pada batin kita. Amin ya rabbal. Supaya kita semua meninggal dalam keadaan husnul. Lazimkan Pak, ya. Nabi itu istighfar 70 sampai 100 kali. Paling tidak Bapak 100 kali aja kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya bukan hanya waktu tahlil doang, kematian. Tiap saat kita baca. Mudah-mudahan ketika kita meninggal dimudahkan. Amin ya rabbal. Ada imam masjid Pak Sutimin di Ibu Dian Al-Mahri. Ibu Dian Al-Mahri punya masjid Kuba di daerah mana tuh? Maruyung. Betul nggak Pak? Itu tetangga saya petukangan, ada masjid Dian Al-Ikhlas. Itu imam masjidnya Pak, namanya Pak Haji Naimun. Pada saat saya mimpin tahlil, dia mimpin tahlil, saya tausiah kematian. Itu Pak imam masjid namanya Haji Naimun, dia memang aktif, imam rawatib. Tahu nggak Pak? Dia pakai gini. Jamaah, ayo kita baca kalimat tauhid. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha tahu nggak Pak? Begitu ketiga la ilallah, dia langsung speakernya jatuh ngusruk dalam keadaan la ilaha illallah. Amin ya rabbal. Bayangkan Pak, ada seorang qori diundang di rumah Khofifah Jawa Timur, sekarang jadi gubernur, betul nggak? Dalam rangka haul akbar itu qori, dia baca ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu qori meninggal di rumah Ibu Khofifah di Jawa Timur Pak, pada saat baca surat Tabarok Al-Muluk tadi. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang telah menciptakan al-maut wal hayat, hidup dan mati, ya. Itu Allah yang ciptain kita. Ayyukum ahsanu amala, hei manusia, siapa di antara kamu yang paling terbaik amalnya? Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang terbaik. Amin ya rabbal. Bu, itu qori meninggal dalam rangka acara haul akbar, baca ayat itu. Artinya apa Pak? Setiap amalan kebajikan yang kita biasakan itu akan kita bawa mati. Betul betul ya? Kalau ada orang Islam kerjanya main gaplek, insya Allah mati di atas gaplek. Woi Pak, ada? Pernah Pak daerah saya Pak? Waduh, double 6 kan itu enteng. Mertuanya, menantunya, tetangganya, dia banting double 6, cepret.
Kata bapaknya, udah lu jalan. Ya, Mbak, saya mati, jebret. Anak sama bapak main mati-matian. Gara-gara gaplek, Pak. Besoknya main lagi malam Jumat. Mustinya dia baca kahfi, baca suruh yasin. Main gaplek, Pak. Mati di atas gaplek. Nauzubillah min. Baik-baik, Pak. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri, kata Nabi. Siapa orang yang suka cinta kepada sesuatu yang ia cintai, pasti sesuatu itu akan dibawa mati. Orang yang hobi gaplek, insya Allah mati di atas. Anak muda kalau dia hobi minuman keras, maka anak muda mati di atas. Anak muda suka narkoba, matinya di atas narkoba. Baik-baik, Pak, ya. Kalau laki-laki suka melacur, takutnya mati di atas perek. Nauzubillah min. Betul nggak? Jadi kebiasaan kita itu adalah membawa kita kepada kematian. Itu, Pak, ya. Mudah-mudahan ini survei membuktikan dari daerah Rumah Sakit Islam Jakarta, 300 orang yang bisa mati husnul khotimah, 700 tidak bisa. Makanya beruntunglah kita jadi umat Rasulullah. Nanti, Pak, kalau ada umatnya nih dikorek-korek, dia waktu di dunia punya iman misqala dzarrah, tapi dengan dia punya iman misqala dzarrah, dia beriman kepada Rasulullah, insya Allah orang yang demikian dia angkat dari neraka masuk ke dalam surga. Amin ya robbal, amin ya robbal. Gara-gara umat daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga, amin. Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti bakal masuk surga, amin. Umat siapa? Umat Rasulullah. Illa man aba, kecuali orang yang kagak mau. Sahabat nanya, waman ya baya Rasulullah, siapa itu yang kagak mau masuk surga? Man atau ani dakhalal jannah, waman asoni dakhalal nar. Orang yang taat kepada ajaran Rasul pasti dia akan masuk. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taat dan cinta kepada Rasulullah, amin ya robbal. Apa ajaran Rasul, Pak? Banyak. Sholat 5 waktu perintah dari Allah. Mudah-mudahan jangan sampai kita tinggal sesibuk apapun. Betul apa tidak? Saya mau tanya, Pak, Nabi Yusuf ganteng apa kagak? Ganteng. Nabi Yusuf ganteng, sholat apa kagak? Sholat. Nabi Yusuf ganteng, dia sholat. Ini ada anak muda udah mukanya bopengan kagak sholat lagi. Ya Allah, mau kemana tuh orang? Betul nggak? Nabi Yusuf ganteng, tetap ia sembahyang. Ada nggak itu? Ada nggak? Nabi Yusuf ganteng, tetap ia sembahyang. Lah Hansip kagak sembahyang. Nauzubillah min. Kita doakan, Pak, semoga orang-orang Parung Bening semuanya yang malas ibadah semakin rajin ibadahnya, amin. Ikut cara Rasulullah, ikut akhlak Rasulullah, amin ya robbal. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah muji dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, la'ala khuluqin azim, di atas budi pekerti yang sangat agung. Siapa yang memuji Nabi Muhammad? Jawab, Pak, siapa yang muji? Jawabannya yang muji Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu. Kalau pengen hidup kita terpuji, muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah menghina Nabi Muhammad, apalagi menghina ajarannya. Zaman sekarang ada nggak orang menghina Nabi Muhammad? Saya baru dapat WA, Pak. Tadi Pak. Ini ada nih WA saya nih. Saya sudah buka, Pak. Ya. Ini orang-orang gila kali ini, Pak. Orang gila, dia kencing nih. Halo? Dia kencing, dia buka settingnya, Pak. Habis kencing dia itu, Pak, kencingin Al-Qur'an. Ini ada, ya Allah. Emang sekarang ini zaman udah edan. Jangan sampai kita menjadi manusia yang edan dan gelok, betul apa enggak? Saya menyimak ada pendapat Buya Syakur dalam morasi tentang agama. Padahal itu pemurtadan. Begini kata dia. Yang saya bahas tadi kan itu, Pak, man qala akhiru kalami, siapa orang yang di akhir kalamnya keluar kalimat tauhid bakal masuk
dipelintir sama dia. Siapa yang punya kalimat tauhid menyatukan bangsa, dia bakal masuk surga. Itu kalimat tauhid, bukan la ilah. Enak bener dong orang Islam masuk surga cuman kalimat tauhid aja. Emang film Barbie kata dia. Naudzubillah men. Ini baik-baik Pak. Sekarang ini banyak orang-orang yang hebat ilmu agamanya tapi menjadi murtad dari Islam. Naudzubillah men. Baik-baik Pak ya. Alhamdulillah Bapak itu dekat sama majlis taklim, dekat sama masjid, dekat sama ustadz. Insya Allah kita doakan ustadz selalu memberikan ke jalan yang benar. Amin ya Bapak. Baik-baik Pak. Ini zaman sudah edan ya Pak. Mudah-mudahan kita doakan ulama kita selalu di atas kebenaran. Amin. Ya Rabbal. Memberat tantangan di akhir zaman, orang megang agama seperti megang barah di tangannya. Tahu barah Pak? Berat nggak? Ya berapa banyak yang paginya beriman, sorenya udah kafir. Berapa banyak sorenya beriman, pagi-paginya kafir. Sahabat tanya, kenapa demikian? Ya bi'u dinahu bi'arobin minad dunya. Lantaran banyak nanti di hari zaman umatku yang menjual agama lantaran silau dengan dunia. Baik-baik Pak. Peringatan Maulid adalah untuk memantapkan iman kita. Amin ya Rabbal. Mari Pak, tajdidul iman. Mantapkan iman kita. Jadidu imanakum biqauli la ilaha. Mantapkan iman kamu dengan kalimat tauhid la ilaha. Enggak usah muluk-muluk Pak. Jangan ngandelin ibadah dijamin masuk surga. Belum tentu kata Nabi. Walaupun tuh orang ahli sholat malam, ahli haji, ahli umroh, ahli sedekah, tetapi kalau dia bertentangan dengan kalimat tauhid, dia tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah bi amalihi kata Nabi. Orang masuk surga itu bukan ngandelin amalnya Pak. Ingat Pak, kalau kita ngandelin amal kita, sholat kita banyak yang belentang-belentong, sholat kita belum khusyuk, betul nggak? Allahu Akbar. Ya Allah, punya utang di warung 2 bungkus rokok belum dibayar. Suka inget gitu Pak? Ya kan Pak? Bapak sholat nih, ntar dijemput. Pak, ntar habis maghrib saya jemput ya, ngapain? Kondangan sono Pak, di Sarua Indah. Iya Pak, oke. Begitu Bapak dijemput nih, ada naik motor nih. Naik motor. Titip, wah si Miun datang nih. Bapak sedang sholat maghrib. Miun datang. Allahu Akbar. Titip. Yang nyaut siapa? Anak Bapak kan? Mana Bapak? Lagi sholat tuh di kamar. Bapak lagi ngapain? Sholat. Kata bininya lagi sholat. Iya. Ini Bu, saya mau ajak Bapak kondangan sono ada dangdutan. Kata siapa tadi? Kata si Miun. Bapak mau diajak kondangan ada dangdutan. Bapak lagi sholat Pak. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Begitu selesai salam, mana si Miun? Lah. Berarti sholatnya khusyuk apa enggak? Tahu-tahu udah tahu si Miun. Ya Allah Pak, kapan kita sholat khusyuk? Qad aflahal mu'minuna alladzina fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholat khusyuk adalah orang yang bahagia, orang yang beruntung. Berarti logikanya kalau sholat kita nggak khusyuk, kita akan celaka. Wailul lil musallin, celaka orang yang sholatnya lalai. Mudah-mudahan Pak, semakin hari kita mantapkan sholat kita khusyuk kepada Allah. Amin. Bagaimana caranya? Huduril qalbi ma'allah. Syarat yang pertama sholat khusyuk, hadirkan Allah dalam hati kita. Hadirkan apa? Allahu Akbar. Apa artinya? Hanya Allah yang maha besar. Dunia kecil, rumah kecil, jabatan kecil. Yang besar apa Pak? Allah. Istri titipan, anak titipan, harta kata titipan, jabatan titipan. Allah tunjukkan mereka hidayah. Mungkin mereka bagelin saya, hina saya karena mereka tidak mengenal Islam. Berikan mereka hidayah. Padahal Jibril udah bantu Pak. Mau dihancurin itu Taif dengan gunung-gunungnya. Bagaimana andai kata Bapak sedang dakwah, ya tahu-tahu ada orang yang bagelin Bapak, ya Pak. Tahu-tahu ada Jibril. Gimana Pak RW? Udah antem Jibril. Gitu kan, hancurin Jibril kan gitu. Coba Nabi Pak, nggak begitu. Itu akhlak Pak, ya. Nabi ada orang buta di Masjid Madinah. Tiap hari Pak Nabi itu bawain sesuatu, nyuapin orang buta. Sampai Nabi itu meninggal, lembut banget itu. Sampai dimaki-maki. Dia kata gini, Muhammad orang pembohong, Muhammad brengsek, jangan percaya dengan Muhammad.
dia adalah penghina nenek moyang kami. Dia belum Islam. Padahal Nabi apain Pak tadi? Suapin sama orang Yahudi yang buta. Dihina Nabi. Tapi Nabi nggak pernah berhenti dari nyuapin orang buta. Selesai Nabi meninggal Pak, datanglah Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Mertuanya Nabi. Karena Nabi kawin dengan anaknya. Anaknya siapa? Aisyah. Ditanya sama bapaknya, wahai Aisyah, suami kamu Rasulullah, apa yang belum dilakukan? Semua udah dilakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Cuman ada yang biasa, ayah itu kalau tiap hari dia datang ke Madinah, ngapain? Nyuapin orang Yahudi yang matanya apa tadi? Buta. Terus bawa tuh Abu Bakar. Begitu disuapin Pak, berontak itu. Berontak. Beda, tangannya kasar. Berontak. Nangislah Abu Bakar. Dia kata gini, ini beda, yang kemarin tangannya lembut. Mungkin dari hati yang tulus Pak. Akhirnya apa? Menangis Abu Bakar Pak. Lantaran tidak seperti Nabi. Maaf Tuan, kemarin yang nyuapin Rasulullah. Kemarin yang sering kemari Rasulullah. Kemarin yang kemari kasih minum Rasulullah. Sudah bertahun-tahun Nabi memberikan orang buta Pak. Ya, seorang pemimpin besar. Ya, dia selalu cinta kepada orang-orang kecil, termasuk orang buta. Apa akhirnya? Orang buta minta maaf. Ya Allah, saya menghina Nabi. Saya katain Nabi orang begini-begini, tapi Nabi masih tetap berbuat baik. Ini akhlak Pak. Akhirnya apa? Dia hari itu langsung masuk Islam Pak. Ini akhlak. Jadi kita cara dakwahnya itu Pak, jangan ngenyek ya, tapi dia merangkul, jangan mukul. Lihat aja para itu Wali Songo dalam waktu pewayangan dia dakwahnya kalau ada orang main judi, dia ikut judi. Kalau ada orang nyabung ayam, dia ikut nyabung ayam. Berarti dia hanya untuk membaur. Setelah itu maaf tuan-tuan, judi berhenti dulu, ayo kita sholat. Ngadu ayam berhenti dulu, ayo kita sholat. Tuh. Maka di daerah Jawa itu ada yang namanya gapura. Gapura itu singkatan bahasa Arab gopuron. Setiap 17 Agustus ada gapura. Itu dari kata bahasa Arab gopuron. 17 Agustus lambang hari kemerdekaan. Itu Pak. Jadi lihat para Wali Songo, para pewayangan, dakwahnya itu Pak tidak keras, tapi dia bagaimana dia membaur. Sama dengan Rasulullah, ngadepin orang buta, dia deketin, kita rangkul. Itu cara dakwah Nabi ya. Banyak, mudah-mudahan peringatan Maulid yang kita ikuti adalah tidak lain idola kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang berbahagia, jam berapa sudah hari ini? Memang hujan turun berkah, amin ya robbal. Ya, udah Pak ya. Baik, kesimpulannya Pak, peringatan Maulid itu terjadi pada zaman yaitu Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi 4 abad setelah Rasulullah wafat, dia mengadakan peringatan Maulid besar-besaran di istana. 7 hari 7 malam dia undang masyarakat. Kagak makan, nggak usah pada makan di rumah. Semuanya di istana, rame-rame. Diundang ahli-ahli syair semuanya. Ya, untuk mengagungkan Rasulullah. Yang kedua, untuk menyelamatkan akidah pada waktu itu. Jadi inti peringatan Maulid adalah bagaimana kita mengagungkan Rasulullah. Kalau kita mengagungkan Rasulullah, kita akan diagungkan oleh Allah. Amin ya robbal. Yang kedua, peringatan Maulid membangkitkan hati kita untuk cinta kepada ajaran Nabi. Apa diantara cinta? Hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ya, jangan hanya sholat 5 waktu, hidupkan qobliyah dan ba'diyah. Kalau kita masuk ke masjid, jangan masuk dulu sebelum kita sholat sunnat tahiyatul masjid. Betul betul Pak? Itu ya, mudah-mudahan. Kalau bisa yang ada siwak, pakai siwak, pakai tasbih segala macam. Silakan Pak, pakai tasbih. Ya, supaya tangan biasa bertasbih. Ini Nabi selalu berzikir, bertasbih. Padahal udah masuk surga ya. Mudah-mudahan. Jadi yang kedua, menghidupkan sunnah. Yang ketiga, peringatan Maulid merubah akhlak kita. Yang tadinya malas ibadah, kita meningkat menjadi rajin ibadah. Merubah sikap kita. Yang tadinya malas mengaji, kita hadir ke majelis taklim. Nabi memberikan janjian, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Siapa orang yang biasa hadir ke majelis taklim, dilangkahkan kakinya untuk meniti jalan, dimudahkan orang itu bakal masuk surga. Amin robbal. Bahkan orang yang duduk di majelis taklim nggak usah lama-lama,
satu saat semacam sekarang ini kita sudah dicatat mendapatkan pahala sholat sunat 1000 rakaat. Amin ya robbal. Pernah Bapak sholat sunat 1000 rakaat? Yang ngomong juga belum pernah Pak. Emang enteng sholat sunat 1000 rakaat, ya nggak Pak? Apalagi kita kalau sholat taraweh biasanya tuh lihat pilih-pilih imam. Kalau imam yang cepat itu banyak pasukan taraweh. Kalau imam yang udah aki-aki suara sember pada pergi. Ada nggak di sini orang bening? Wah, ada aki-aki suaranya sember. Udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, aki mati dah. Akhirnya kagak ada polnya mah. Makanya cari imam yang suaranya lantang. Amin ya robbal. Dan imam harus tahu diri. Kalau ente sholat sendirian silakan panjangin. Nabi sholat sendirian 200 ayat itu, ya. Surat Al-Baqarah dia baca. Jadi kalau Nabi itu Pak sholatnya, kalau sholat taraweh setengah 8 dia sampai jam 12 malam ke atas. Dan itu dibuktikan di Masjid Madinah. Saya pernah sholat taraweh waktu umroh itu setengah 8 sholat isya, kelar jam 12 malam Pak. Bayangin, baru selesai sholat taraweh setengah 8 habis isya dilanjutkan 12 malam baru kelar. Gimana kalau di Masjid Sulaiman sholat tarawih setengah 8 jam 12 malam kelar? Gimana kira-kira? Pada bubar itu orang, benar nggak? Iya, betul nggak? Dan tarawih itu ada 3 versi. Nabi sholat tarawihnya 11 rakaat, dasarnya keterangan Aisyah. Umar bin Khattab sholat tarawihnya 23. Berapa Umar bin Khattab? Penduduk Madinah sholat tarawihnya 36 rakaat Pak. Ahli Madinah sholat tarawihnya 36. Umar bin Khattab 23. Rasulullah 11 karena Aisyah. Pertanyaan saya Bapak, pilih mana? 36 rakaat, 23 atau 11? 11. Oke. Saya tanya lagi Pak, ada duit 36 juta. Woi, ada duit 36 juta. Ada duit 23 juta, ada duit 11 juta. Pilih mana? Saya ulangi, ada duit 36 juta. Ada duit 23 juta, ada duit 11 juta. Milih mana Bu? Yang mana? Dasar emang mata duitan lu. Duit aja pengen gede. Ya Allah ya. Ya Nabi berpesan, "Ud'ullaha wa antum muqinunal bil ijabah." Kalau doa pengen diterima, yakinkan dengan penuh khusyuk. Doa kita pasti dikabul oleh Subhanahu wa taala. Apalagi di saat-saat hujan rintik-rintik, di saat kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Subhanahu wa taala. Kita pikirkan, tanamkan dalam benak hati kita apa yang belum Allah kasih hajat kita, akan dikabul segala hajat kita. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan kita, jasmani kita. Karena sehat itu mahal saudara-saudara. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid pada malam ini kita berkumpul dalam rangka mengagungkan Rasulullah. Insya Allah kita akan dikumpulkan kembali bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini kami berkumpul dalam rangka memperingati hari kelahiranmu, kelahiran junjunganmu, kelahiran kekasihmu, Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami sebagai umatnya ingin mencontoh akhlak daripada baginda Rasulullah. Dari segi sholatnya begitu khusyuknya Rasulullah, dari segi akhlaknya begitu mulianya Rasulullah. Rasulullah sangat mencintai keluarganya, Rasulullah sangat mencintai tetangganya, Rasulullah sangat mencintai orang-orang yang susah di bawahnya, Rasulullah sangat mencintai akhirat daripada dunia, Rasulullah sangat connect dengan Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, buka hati kami yang sadar beku hari ini, berikan hidayah untuk menerima hidayahmu ya Allah. Ya Muqallibal Qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah ya Rahman, Zat yang membalikkan hati kami ya Allah, berikan hati kami untuk selalu taat kepada ajaranmu ya Allah. Ya Allah, berikan hati kami untuk selalu menjauhkan perbuatan maksiat ya Allah. Berikan lisan kami untuk selalu zikir kepada Allah, zikir dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, agar kami dimudahkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, masuk kepada surga Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, andai kata kami banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, baik dosa yang sengaja maupun tidak, ampuni dosa kami ya Allah. Andai kata Engkau tidak ampuni, niscaya kami tergolong orang-orang yang merugi ya Allah. Ya Allah, betapa kecilnya kami di hadapanmu ya Allah, betapa kerdilnya kami ya Allah. Kami al-insan mal khata wa nisyan,
betapa banyak kesalahan kami. Kami suka lalai dalam menjalankan ibadah ya Allah. Kami suka lalai dalam berzikir kepadamu ya Allah. Kami suka lupa untuk berselawat kepada kekasihmu Rasulullah SAW ya Allah. Setelah usai peringatan maulid ya Allah, berikan lisan kami untuk senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Setelah kami pulang dari peringatan maulid ya Allah, ringankan kaki kami untuk menghidupkan Masjid Sulaiman ini ya Allah, dengan memperlakukan sholat berjamaah, menghidupkan majlis taklim dan pengajian-pengajian yang ada di Masjid Sulaiman ini ya Allah. Ya Allah, berikan para pengurus dari seluruh Masjid Sulaiman ya Allah, diberikan rezekinya yang berkah ya Allah, diberikan umur panjang dalam taat ibadah kepadamu ya Allah, dijadikan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, jadikan anak menantunya anak yang taat kepada ajaran Allah, anak menantu yang taat kepada ajaran Rasulmu ya Allah. Masukkan kami semua yang hadir bersama kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Coba khusus ibu-ibu, kalau ibu pengen masuk surga, angkat tangan semua, angkat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah yang tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Abid Fauzi MM, sekaligus doa penutup. Demikian tadi pembacaan doa. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kita pada malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala waktunya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami selaku pembawa acara izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.